Di balik polemik pengibaran bendera Jolly Roger dari serial One Piece, ada berkah bagi para pelaku usaha konvensi. Nah, jelang HUT ke-80 RI, omset penjualan bendera bajak laut tersebut tembus hingga 300%. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, dia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama, Mas. Semenjak kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Baik, Pak Kurniawan, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi Pak Subagio, kemudian juga Pak Andreas, dan apa yang disampaikan juga oleh Pak BG gitu ya, termasuk bahwa ini bisa ke arah makar seperti itu. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Ini sebenarnya sisi komunikasi, keresahan masyarakat begitu, pas kebetulan saja pas lagi mau 17 Agustus, atau memang ini merupakan suatu pelanggaran pidana atau ada sebuah rencana yang kurang baik di balik semua ini? Ya, memaknai sebuah simbol itu tidak bisa hanya dilihat dari objeknya saja, tetapi ada kaitan dengan objek-objek yang lain. Tadi dikibarkannya di sekitar tanggal 17 Agustus, kemudian juga ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tadi seperti Garuda Biru, kemudian ada Indonesia Gelap dan sebagainya. Kalau kita melihat rangkaian itu nampaknya bisa dipahami. Ada sesuatu ekspresi yang ingin disampaikan kepada pemerintah, kepada penyelenggara negara. Dan ketika memilih katakanlah 17 Agustus sebagai hari yang sakral, hari yang kemerdekaan Republik Indonesia yang mestinya tidak perlu disaingi dengan pengibaran bendera lain. Saya melihat itu ada sebuah kemendesakan dari hal yang ingin disampaikan. Jadi kalau dalam pemahaman saya sepakat dengan Pak Andreas tadi, kita terlalu jauh kalau melihat ini sebagai makar. Demikian juga tadi Pak Firman juga menyatakan apa perlunya mengibarkan bendera di waktu bersamaan dengan kemerdekaan. Tetapi yang jelas kita rasanya perlu untuk segera mencari apa aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Jadi kalau dilihat dari rangkaiannya nampaknya ada yang tidak puas mereka rasakan, dan justru itu yang perlu ditelusur. Apakah ini dari kalangan anak muda begitu, generasi Gen Z begitu, atau bagaimana menurut Anda? Emang ini cara mereka berkomunikasi atau ada yang lain justru piggybacking lah istilahnya? Sebetulnya semua manusia yang ingin menyatakan sesuatu itu menggunakan simbol. Jadi kalau kita lihat simbol kan tidak hanya bendera, ada emblem, ada pita dengan warna hitam atau warna pink. Jadi bukan khas Gen Z. Mereka yang ingin menyatakan sesuatu karena mungkin muatan pesannya begitu dalam, untuk memuatnya bisa menggunakan simbol. Nah, simbol itu untuk mendatangkan makna tertentu itu perlu dinegosiasikan. Jadi kalau kita lihat misalnya huruf M dengan warna kuning atau apel yang keroak digigit, itu kan tadinya tidak ada maknanya. Kemudian ketika dinegosiasikan kemudian bermakna sesuatu. Nah, demikian juga dengan pengibaran bendera One Piece ini, ketika semula mungkin hanya sebuah konteks hiburan tetapi menjadi tema perlawanan, itu bisa jadi karena negosiasi simbolik yang tidak berhasil. Jadi justru sesuatu yang tadinya main-main menjadi serius karena tidak tepat cara menghadapinya. Nah, di sini
mungkin sebagai langkah awal adalah upaya untuk menelusur apa sebetulnya aspirasi yang ingin disampaikan, siapa yang ada di balik ini, mereka ingin mempunyai pesan apa, itu akan lebih produktif kalau menurut saya daripada menekan, mengancam bahwa ini makar dan sebagainya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menaikkan posisi simbol ini menjadi tadi yang diharapkan oleh mereka yang melakukan perlawanan, misalnya memang ada seperti itu. Baik. Seperti itu, Mas. Kembali ke Pak Subagio menanggapi hal yang disampaikan Pak Kurniawan tadi, melihat bahwa ada simbol-simbol, dan jika ditanganinya salah ini justru malah akan jadi apa tadi dikatakan bisa malah dimanfaatkan untuk hal yang buruk begitu. Bagaimana, Pak? Iya, saya sepakat ya, karena sebetulnya kan begini. Kalau kita bicara tentang bendera One Piece, juga dapat dilihat daripada konteksnya. Selama konteksnya itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak provokatif, itu sih oke-oke saja. Namun ketika dimanfaatkan berkaitan dengan HUT proklamasi yang ke-80, ini yang menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Nah, oleh karena itu, kalau saya simpulkan bahwa bagi para pengedar ini, saya melihat bahwa ini adalah ekspresi bentuk ketidakpuasan publik terhadap hal tertentu. Contoh, kalau saya melihat yang ada di berita-berita media sosial, kenapa itu bendera-bendera One Piece dipasang di truk-truk tronton besar? Karena memang ada satu masalah. Ini kan sudah pernah muncul ya demo berkali-kali tentang odol, di mana odol ini akan ditertibkan karena melanggar aturan tonasenya. Nah, mereka para sopir mengatakan ini adalah hak hidup, tapi dia lupa bahwa hak hidup juga harus diatur. Nah, ini salah satu. Dan kemudian juga hiruk-pikuk mengenai beras oplosan. Kemudian ada lagi HGU, HGP yang akan dicabut. Kemudian ada rekening koran yang diblokir. Nah, berbagai masalah ini yang menimbulkan persepsi publik, akhirnya dia mencoba mengekspresikan dengan memasang bendera itu. Nah, oleh karena itu menurut kami ini juga harus introspeksi diri pemerintah, para menteri, hendaknya jangan buat statement yang merugikan pemerintah sendiri, harus sangat hati-hati menyikapi dampak dan efek psikologisnya. Nah, kemudian pengedaran bendera One Piece yang kami khawatirkan ini kan sekarang ini kan masih ada kelompok-kelompok yang masih belum merasa puas gitu ya. Karena saya lihat ini juga ada kelompok tersendiri. Jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok yang sampai sekarang ini masih tidak puas terhadap pemilu dan lain sebagainya, kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Dan saya juga mengimbau kepada pejabat negara, ya pejabat tinggi negara, yang di situsnya itu ada simbol One Piece, bahkan di bajunya ada simbol One Piece, hendaknya dilepaslah. Jangan memberikan contoh yang tidak baik gitu loh. Ini kan ada juga, bahkan saya dapat edaran ya melalui media sosial, ada pejabat tinggi negara yang menggunakan simbol One Piece. Ya harusnya sadar bahwa beliau adalah sebagai figur pimpinan negara yang harusnya tidak boleh sembarangan untuk mencematkan pin atau simbol-simbol yang sebetulnya belum dipahami secara utuh dan secara mendalam oleh masyarakat. Kalau menurut saya adalah sebaiknya dilakukan penyelidikan dan kemudian diinterogasi apa maksud tujuan dan pembinaan saja. Boleh masang tetapi jangan berbarengan 17 Agustus peringatan HUT proklamasi ke yang 80 dan kemudian juga jangan memprovokasi memasang bendera berbarengan atau satu tiang dengan merah putih. Saya rasa kalau masyarakat kita diberikan edukasi, mereka menyadari karena ada risiko hukumnya. Tidak perlu sampai berlebihan bahwa ini ada makar dan kemudian yang diterjemahkan terlampau jauh lah. Saya pikir seperti itu. Ya, Pak Subagio, tadi Anda katakan bahwa menteri-menteri juga harus hati-hati dalam berbicara mengenai hal ini. Nah, ini Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pengibaran bendera One Piece tidak masalah sepanjang untuk kreativitas dan kebebasan ekspresi. Nah, namun dikhawatirkan ada pihak yang memanfaatkan untuk menyebar kebencian terhadap pemerintah. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan.
hari ini kita berharap di 80 tahun Indonesia merdeka, apapun kondisinya sebagai bangsa kita harus bersatu padu, kita harus optimis sebagai anak-anak bangsa. Ada masalah ya, mari kita hadapi. Memang dunia sedang tidak. Baik, saya ke Pak Andreas. Pak, tadi sempat dikatakan juga perlu dipanggil orang-orang yang mengibarkan bendera ini, ditanya juga gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi aspirasi mereka? Ini menurut Anda perlu atau tidak? Saya nggak tahu cara panggil dan cara nanyanya seperti apa gitu. Karena bisa jadi juga ada orang yang pasang dia nggak tahu apa-apa gitu, hanya ikut-ikutan aja gitu. Karena simbol itu bisa menyebar tanpa harus orang tahu persis gitu. Itu satu hal yang simbolik yang kemudian bisa membuat mengikat orang, bonding satu sama lain, ada emosional bonding gitu. Nah, yang perlu diketahui, yang perlu dilakukan adalah yang menangkap kalau ini serius, menangkap ini sebagai apa, fenomena apa yang perlu diketahui oleh mereka yang pintar-pintar, mereka yang membuat kebijakan, mereka yang yang merasa bahwa ini perlu dan penting untuk ditanggapi gitu. Kalau saya melihat bahwa ini satu simbol, simbol yang digunakan untuk mengekspresikan kalau ini menyebar sebagai suatu fenomena untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Nah, ini yang harus diketahui. Dan kemudian bagaimana menanggulangi ini. Berarti tetap harus ada respon dari pemerintah begitu ya? Dalam bentuk lain gitu. Artinya tetap harus ada respon dari pemerintah untuk menangkap simbol ini, aspirasi ini begitu ya? Saya kira pemerintah yang bijak ya perlu melakukan itu gitu. Sehingga tidak kemudian tidak sembarang menanggapi ini, juga tidak meremehkan. Dan juga tidak meremehkan persoalan tapi jika ini. dugaannya seperti tadi sampaikan juga Pak oleh Pak Kurniawan dan Pak Subagio bahwa ini seperti ada sebuah rentetan begitu dari sebelumnya ada Indonesia gelap lah dan segala macam, ini rentetannya banyak sekali begitu. Apakah Anda melihat hal ini terkait nggak? Ini kan dugaan, gitu. Saya tidak mau melebih-lebihkan ini gitu. Tapi saya kira ya yang perlu dilakukan adalah bagaimana menangkap ini sebagai suatu fenomena sosial dengan simbolik yang ini. Ya saya kira kita yang ada di dalam publik seperti ini, media publik seperti ini, jangan juga kemudian mengompor-ngompori gitu. Tapi jangan juga meremehkan. Tapi marilah bagaimana menangkap ini sebagai fenomena sosial yang perlu ditangkap secara bijak gitu. Baik. Dan kalau memang sudah diketahui persis, kemudian bagaimana kita mengajak untuk berdialog atau apa solusi yang perlu dilakukan. Saya kira itu jauh lebih baik, jauh lebih produktif daripada kita justru meributkan, kemudian mengompori atau meremehkan persoalan. Baik, ini di samping bahwa kita situasi yang menghadapi bentuk-bentuk ekspresi simbolik seperti ini perlu hati-hati. Perlu hati-hati, betul. Nah, saya kembali ke Pak Kurniawan. Ini Anda juga mengatakan tadi perlu dicari, dan ini kalau kata Pak Andreas tadi perlu berhati-hati juga. Nah, tapi mengingat ini yang bicara juga sudah, tadi kalau dikatakan menteri juga udah bicara, bahkan Menko Polkam itu bicara soal seperti itu. Kalau Anda memaknainya gimana? Apakah memang lebih berat kepada arahnya bahwa ini ada ancaman di situ? Atau ada seperti kayak rangkaian yang direncanakan? Atau memang ini hanya terpisah saja? Sporadis begitu? Tidak ada bukti dan pengetahuan saya untuk memastikan itu. Tetapi tadi ketika kita memaknai sebuah simbol, itu tidak tunggal pada simbol itu sendiri. Tetapi bisa dikait-kaitkan dengan simbol yang lain termasuk konteksnya. Jadi kalau kita cermati misalnya mengapa menggejalanya pengibaran One Piece ini di sekitar bulan kemerdekaan, ini ada apa begitu kan? Nah, sehingga maksud saya tadi menyampaikan rentetan bukan bermaksud memanaskan suasana, tetapi
kita perlu bijak di antara dua sikap meremehkan dengan melarang dengan keras, itu adalah penelusuran. Sebetulnya apa yang ada di balik ajakan untuk mengibarkan One Piece ini di bulan kemerdekaan. Nah, tadi dugaan saya kalau dikaitkan dengan rentetan tadi, ada ketidakpuasan yang ingin disampaikan, maka lebih baik kita berkonsentrasi pada penelusuran terhadap ketidakpuasan itu. Apa yang dianggap tidak memuaskan, apa yang harus diselesaikan daripada kita berdikotomi dilarang atau dibiarkan. Ketika dibiarkan ternyata gerakannya menjadi masif dan membesar. Ketika dilarang juga ternyata tindakannya berlebihan dan represif dan itu tidak ada perlunya. Tetapi yang kita lupakan di antara dua sikap yang tidak tepat itu bisa jadi esensi yang sesungguhnya dari simbol ini malah tidak tertangkap. Seperti itu, Mas. Ya, ladilalahnya bahwa tadi dikatakan juga oleh Pak Subagio bahwa ada bahkan pejabat negara yang kemudian mengenakan itu gitu. Kalau menurut Anda ini seperti kayak yang apakah memang ini hanya sekedar komunikasi simbol aja untuk mendekatkan dengan kalangan-kalangan tertentu dari pemerintah atau memang ada hal lain? Sepertinya yang ingin disampaikan oleh pejabat yang tadi menggunakan One Piece meng-counter pendapat pejabat yang lain yang menyatakan ini gerakan yang berbahaya, ini gerakan yang makar menuju makar dan memecah belah bangsa. Dia ingin bilang, oh nggak ada apa-apanya kok, ini hanya simbol seperti sedia kala. Nah ini sebetulnya dua-duanya mungkin berada dalam pengetahuan yang remang-remang, yang belum tentu tahu apa yang ada di baliknya. Nah, tetapi kalau kita kaitkan rangkaian-rangkaiannya tadi, kemudian coba kita satukan pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan. Nah, kita telusur tadi, bisa jadi berangkat dari ketidakpuasan yang ingin disampaikan. Nah, kita menelusur ketidakpuasan itu berupa apa, seperti itu, Mas. Baik, jadi semuanya nanti akhirnya kembali lagi tergantung kepada respon pemerintah ya, bagaimana pemerintah meresponi dengan santai begitu, dengan rileks. Jadi juga tidak memberi kesempatan kepada orang lain atau pihak-pihak lain kemudian memanfaatkan ini begitu ya. Malah tadinya harusnya nggak ada, jadi ada begitu kan, itu repot juga. Oke, baik. Betul. Kalau begitu. Tidak meremehkan tetapi juga tidak terlalu khawatir. Berlebihan. Tidak terlalu berlebihan juga. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Firman Subagio, Pak Firman Kurniawan dan juga Pak Andreas Parera sudah berbagi bersama kami.